lagi kira-kira fungsi yang lebih teknis itu seperti apa? Ya, kita memang ada 3 fungsi di BPBA, ada fungsi koordinasi, ada fungsi komando, dan ada fungsi pelaksana. Nah, kalau di fungsi koordinasi kita lebih banyak bekerja di sektor, karena ini adalah lebih banyak ke pengurangan risiko bencana. Jadi banyak pencegahan, ada sosialisasi, ada peningkatan pengetahuan, dan banyak hal yang bisa dilakukan di pengurangan risiko bencana. Dan ini lebih banyak bergerak di sektor masing-masing, karena terus terang untuk pengurangan risiko bencana tidak hanya BPBA yang bekerja, tapi banyak lembaga dinas lain yang bekerja untuk pengurangan risiko bencana. Itu semua dinas, Ibu, Nurmalis, atau dinas-dinas tertentu saja? Hampir semua dinas melakukan itu. Katakanlah yang seperti pengairan juga bergerak di bidang infrastruktur, tapi mereka juga melakukan sebenarnya pengurangan risiko bencana. Normalisasi sungai itu, perbaikan saluran itu juga salah satu hal yang bisa untuk pengurangan risiko bencana. Kemudian di kesehatan itu justru lebih banyak, kemudian di dinas-dinas lain juga lebih banyak melakukan hal-hal yang menyangkut dengan pengurangan risiko bencana. Kemudian di koordinasi, di fungsi komando kita lebih banyak bekerja pada saat itu terjadi bencana. Pada saat terjadi bencana tidak hanya fungsi komando yang berlaku, tapi ketika 3 fungsi ini berfungsi, fungsi komando, fungsi koordinasi, dan fungsi pelaksana, karena di situ semuanya serba darurat. Ini berfungsi ketiga-tiganya, dan ini juga banyak dinas yang terlibat di fungsi yang kedua, fungsi komando ini. Nah, kita juga sedang mempersiapkan tim TRC, jadi tim reaksi cepat pada saat terjadinya bencana. Dan ini juga terlibat semua dinas terkait yang ada kompeten untuk ditangkap darurat. Nah, BPPA sendiri itu bertugas barangkali mengkoordinasi dinas-dinas tadi terhadap ada program-program yang pengurangi risiko bencana, ya. Oke, sebelum dilanjutkan ke Pak Asmadi, pemirsa, kita ikuti dulu informasi berikut. Masih menyaksikan program Dialog Interaktif di TVRI Aceh, dan kita masih membahas terkait dengan penanggulangan bencana untuk penyelenggaraan bencana yang lebih baik. Penyelenggaraan penanggulangan bencana yang lebih baik di Aceh. Susah, agak panjang nih judulnya. Oke, saya ke Pak Asmadi lagi. Pak Asmadi, ini kan kita kalau bicara mandat di BPBA sendiri, itu ada mandat ketika pasca bencana, dan ada juga mandat pra bencana atau sebelum bencana. Nah, kira-kira bisa dijabarkan seperti apa mandat-mandat tersebut? Badan inilah merupakan suatu badan yang sangat-sangat bertanggung jawab terhadap kejadian bencana, dan juga badan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan fungsi pengurangan risiko bencana, dan juga suatu badan yang paling bertanggung jawab untuk melaksanakan fungsi rehab dan rekon. Jadi apabila terjadi bencana, seperti yang dikatakan oleh Ibu Nurmalis dan saya katakan tadi, ada fungsi koordinatif, artinya kita diberikan mandat untuk menggerakkan semua potensi, baik sumber daya manusia yang di berbagai lembaga. Kita fungsi namanya menggerakkan, artinya melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait untuk meminta agar mereka ikut, namanya kan berpartisipasi,
melakukan tindakan-tindakan terkait dengan bencana pada saat itu. Umpamanya ya kalau seperti tsunami kemarin, artinya ada angkat mayat. Jadi ke depan fungsi akamnya kita bertanggung jawab untuk menggerakkan siapa yang paling tepat untuk melakukan pengangkatan mayat. Kalau waktu tsunami kemarin begitu banyak sampah, itu kan kita juga bertanggung bagaimana untuk memindahkan sampah-sampah. Tapi ini tidak bermaksud mengambil alih beberapa tugas dan juga tidak. Daripada dinas-dinas lain ya? Tidak. Kita fungsinya fungsi komando. Oh, iya. Kalau jembatan putus, kita punya otorita untuk meminta instansi terkait agar Anda melaksanakan untuk menormalisir komunikasi yang terputus, yang sumber dananya barangkali itu menjadi tanggung jawab dari Badan Penanggulangan Bencana. Gitu. Berarti Badan Penanggulangan Bencana kalau misalnya tadi jembatan putus menginstruksikan katakanlah dinas PU misalnya untuk memperbaiki. Ya, apabila jembatan putus kita memanggil dinas KPU-an, tolong Anda lihat, kemudian buat rencana tindak apa yang dilakukan, kemudian berapa biaya yang diperlukan, barangkali ini akan menjadi tanggung jawab kita. Jadi itu beberapa mandat baik ketika pasca bencana maupun pra tadi ya. Nah itu jika terjadi bencana, kemudian setelah terjadi bencana itu akan dilakukan rehab rekon. Rehab rekon juga merupakan tanggung jawab kita. Artinya pembiayaan mungkin dari Badan Penanggulangan Bencana, kemudian pelaksanaan ini adalah instansi terkait. Nah ini apakah ada misalnya standarisasi bahwa itu untuk persoalan rehab rekon sebenarnya tidak memandang pada jenis bencana alam, semua dialokasikan anggaran berdasarkan kebutuhan? Ataukah ada semacam standar bahwa misalnya BPBA hanya mampu misalnya membantu atau melakukan rehab rekon sekian dari kebutuhan dana besar? Kita pisahkan begini dulu. Apabila terjadi peristiwa bencana, itu yang menjadi tanggung jawab utama adalah pemerintah kabupaten dan kota. Tahan sebentar Pak Asmadi, ada telepon ya. Kita terima telepon dulu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Ini Pak Rusli, Pak. Pak Rusli di Lambar Rusli. Tapi begini, Pak. Apapun masalah bencana, memang kita tidak menghendaki. Tetapi di luar bencana itu ada bencana lagi. Saya melihat secara keseluruhan, tidak mengatakan Sakorlak ataupun siapapun, ini kurang tegas, Pak. Kita sekarang sudah ke bencana, timbul dari bencana fisik, bencana psikologis. Artinya begini Pak, saya berikan contoh salah satu. Orang punya rumah, orang kita nggak ada. Jadi secara psikologi, kita mempunyai ini, permasalahan ini. Ini sepanjang zaman, sehingga kita saling tuduh-menuduh. Jadi cobalah, kalau berani, yang memegang peranan lembaga satu koordinator ataupun otoritas harus ada ketegasan. Dimanapun bencana ada orang kata gini, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Ini nggak dibiarkan. Padahal yang menduduki itu jabatan-jabatan dalam bencana itu gubernur, Polda, Bupati, Wali Kota. Ini tidak banyak suatu otoritas yang konkret. Jadi masyarakat menilai secara objektif apa ini kerjanya nihil. Jadi bencana terus kita tertimpa di atas kita. Jadi ke depan cobalah, kalau tidak bisa bekerja ajak saya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Rusli. Saya ke Pak Ferry dulu nih sebelum ke Pak Asmadi lagi. Jadi Pak Ferry, saya kira nih pertanyaan Pak Rusli ini bentuk kurang tegas. Barangkali kalau kita koneksikan kepada kita dulu punya Satkorlak, ya, tentu cerita Pak Rusli tidak terlepas dari peran Satkorlak dulu. Nah, kalau saya kembali ke Anda juga menjawab pertanyaan Pak Rusli, apakah BPBA ini akan betul-betul sangat